kita semua. Pertama-tama, terima kasih kepada semua yang telah melihat video ini. Di video ini, kami akan mempresentasikan tentang hubungan antar kepemimpinan, budaya, dan kinerja dalam model kecerdasan organisasi Paleta, yang mana untuk memenuhi tugas mata kuliah model pengembangan organisasi di Universitas Pasundan ini. Oh ya, perkenalkan, nama saya Anissa Soleka Zahra dari kelompok 12 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Prima Purnama, Muhammad Haikal, Sabila Yasarah, Anceli Putri, dan saya sendiri. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman-teman saya. Diagnosa organisasi. Diagnosa adalah proses memahami bagaimana organisasi saat ini berfungsi dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk merancang perubahan. Diagnosa organisasi merupakan proses kolaborasi antara anggota organisasi dan stakeholder untuk mengumpulkan informasi terkait, menganalisis, dan menarik kesimpulan untuk perencanaan aksi dan intervensi penyelesaian masalah kegiatan pelayanan instansi. Mengutip Janisijevic pada tahun 2010, menyatakan diagnosis organisasi merupakan isu yang penting dalam perubahan dan pengembangan organisasi. Diagnosa organisasi akan menjawab 3 pertanyaan penting, yaitu mengapa organisasi harus berubah, bagaimana melakukan perubahan tersebut, dan apakah yang akan diubah. Lebih lanjut, Janisijevic menyatakan diagnosa organisasi adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis organisasi dalam rangka mengidentifikasi kelemahan organisasi sehingga dapat dinetralisasi melalui perubahan organisasi. Diagnosa organisasi melibatkan diagnosa atau penilaian tingkat fungsional suatu organisasi pada saat ini dalam rangka merancang intervensi perubahan yang sesuai. Menurut Ticci dan kawan-kawan pada tahun 1977 dalam HR Intelligence Report pada tahun 2008, diagnosa organisasi merupakan kompetensi teknis yang merupakan bagian dari pengembangan organisasi. Dalam menilai kinerja organisasi, seorang pemimpin perlu menggunakan teknik mengumpulkan data dan informasi, termasuk teknik menyusun langkah-langkah intervensi. Model diagnostik organisasi membantu spesialis organisasi dalam beberapa cara. Model-model ini menyediakan arsitektur di mana data tentang suatu organisasi dapat dilihat sebagai sistem yang berfungsi dengan semua komponen yang disajikan dalam hubungan yang tepat satu sama lain. Namun, model diagnostik organisasi hanyalah alat dan untuk mengevaluasi organisasi tertentu. Beberapa model mungkin lebih tepat daripada yang lain. Hal ini sebagian besar didasarkan pada bagaimana input atau output model sesuai dengan budaya tertentu organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil manfaat dari model diagnosa Paleta. Banyak manfaat yang dihasilkan dari diagnosa organisasi. Manfaat model diagnosa organisasi dalam HR Intelligence Report diantaranya pertama, membantu meningkatkan pemahaman tentang perilaku organisasi. Yang kedua, membantu mengkategorikan data tentang organisasi. Yang ketiga, membantu menginterpretasikan data tentang organisasi. Dan yang terakhir, membantu menyediakan informasi dalam bahasa yang sama. Model Paletas Organizational Model atau model kecerdasan organisasi merupakan model yang relatif lebih baru daripada model-model organisasi lainnya. Model ini mencakup beberapa elemen yang mirip dengan model Burke-Lewin, serta tambahan faktor kunci dari indeks yang mendorong keterlibatan dan kinerja karyawan. Model kualitas memulai aliran pengaruh dengan memasukkan lingkungan yang memiliki efek langsung pada kepemimpinan, budaya, dan strategi organisasi. Konsep ini sangat sesuai dengan perubahan praktik bisnis di era digital. Dengan demikian, bisnis yang sukses membutuhkan organisasi yang mampu merespon rangsangan lingkungan ini.
Model kecerdasan organisasi ini adalah kerangka kerja diagnostik untuk tujuan pengembangan organisasi dan berfungsi sebagai kerangka kerja yang berguna untuk desain, analisis, dan interpretasi upaya survei karyawan dan organisasi. Valeta organisasi model atau bisa disebut juga model kecerdasan organisasi ini memiliki 11 faktor yang mana bertujuan untuk mengembangkan organisasi dan juga berfungsi sebagai kerangka kerja yang berguna untuk desain, analisis, dan juga interpretasi upaya survei karyawan dan juga organisasi. Dan ini deskripsi faktor-faktor dari model kecerdasan organisasi. Yang pertama yaitu faktor environmental input atau masukan lingkungan yang digambarkan dengan kondisi atau situasi luar yang mempengaruhi organisasi seperti kebijakan pemerintahan, intelijen kompetitif, upaya balik pelanggan, dan ekonomi. Yang kedua yaitu faktor strategi yang digambarkan dengan cara yang digunakan perusahaan atau organisasi untuk mencapai misi dan tujuan serta keseluruhan dan menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingannya. Yang ketiga yaitu faktor kepemimpinan dengan tingkat eksekutif dan manajer yang paling senior di perusahaan ataupun organisasi. Yang keempat yaitu kultur atau budaya yang digambarkan mempunyai nilai-nilai yang mendasari kepercayaan, mitos, tradisi, dan norma yang memandu tim dan perilaku organisasi. Yang kelima yaitu faktor struktur dan kemampuan beradaptasi yang dijelaskan struktur adalah bagaimana perusahaan atau organisasi dirancang, yaitu seperti tingkat, peran, hak keputusan, tanggung jawab, dan akuntabilitas untuk mengeksekusi strategi. Sedangkan adaptability mengacu pada sejauh mana perusahaan ataupun organisasi siap dan mampu untuk berubah. Yang keenam yaitu faktor informasi dan teknologi yang digambarkan dengan sistem, praktik, dan kemampuan bisnis yang memfasilitasi dan memperkuat pekerjaan orang seperti infrastruktur TI, komunikasi, dan berbagai pengetahuan. Yang ketujuh adalah manajer langsung yang digambarkan dengan kualitas dan efektivitas relatif dari manajer langsung ataupun penyediaan karyawan. Yang kedelapan yaitu faktor pengukuran dan hadiah dengan ukuran mengacu pada cara di mana kinerja dan pencapaian individu dan tim diukur dan dikelola. Imbalannya adalah insentif dan moneter ataupun non-moneter yang memperkuat perilaku dan tindakan orang, termasuk kemajuan dan promosi. Selebihnya akan disampaikan oleh teman saya. Growth and development yang berarti pertumbuhan dan perkembangan. Praktik, sumber daya, dan peluang tersedia untuk pengembangan dan peningkatan keterampilan karyawan, termasuk perencanaan, pengembangan, pelatihan, dan pembelajaran atau tugas tambahan. Lalu selanjutnya ada employee engagement untuk keterlibatan karyawan, yang dimana keterlibatan karyawan melibatkan hubungan kognitif, emosional, dan perilaku yang dimiliki oleh karyawan dengan pekerjaan dan organisasi mereka, serta upaya antusiasme yang mereka berikan ke dalam pekerjaan mereka. Lalu selanjutnya ada performance output atau output kerja, yaitu hasil dan indikator pencapaian dari hasil individu maupun organisasi. Selanjutnya ada model kecerdasan organisasi yang mencakup elemen-elemen yang mirip dengan model Burke and Litwin. Nah, keduanya menggambarkan causal top-down, membuat pernyataan tentang hubungan sebab akibat dari variabel-variabel dalam model. Variabel di bagian atas model seperti input lingkungan mempengaruhi organisasi di luar. Selain keterlibatan karyawan, model organizational intelligence menggambarkan dan menekankan pertumbuhan dan perkembangan sehubungan dengan pengembangan organisasi, pelatihan, pembelajaran, dan praktik pengembangan karir sebagai faktor kunci untuk memelihara, melibatkan, dan mempertahankan orang dalam organisasi. Di sini saya akan menjelaskan contoh penerapan model diagnostik organisasi Valeta atau model kecerdasan organisasi di sebuah perusahaan industri farmasi yang berlokasi di Turki. Jenis penelitian yang digunakan yaitu menggunakan penelitian kuantitatif. Hasil penelitian berdasarkan model kecerdasan organisasi yang dikembangkan oleh Valeta. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah variabel kepemimpinan, budaya, dan strategi mempengaruhi kinerja organisasi. Dan jika demikian, mana yang memiliki dampak tertinggi pada perusahaan yang beroperasi di Turki. Hasil analisis regresi hierarkis yang diperoleh untuk pertanyaan penelitian ini disajikan dalam
hasil uji ANOVA. Pada langkah pertama, dari analisis regresi hierarkis, variabel budaya ditambahkan ke dalam model. Budaya sendiri menjelaskan 37% dari perubahan kinerja perusahaan. Pada langkah kedua, variabel kepemimpinan dimasukkan ke dalam model. Dan terjadi perubahan sekitar 4% pada R kuadrat. Jadi, pada akhir langkah kedua, diamati bahwa budaya dan kepemimpinan menjelaskan 41% dari perubahan kinerja pada perusahaan. Pada langkah ketiga dan terakhir, variabel strategi ditambahkan ke dalam model, dan terjadi perubahan 11,8% pada R kuadrat. Jadi, pada akhir langkah ketiga, diamati bahwa budaya, kepemimpinan, dan strategi menjelaskan 52,8% dari perubahan kinerja perusahaan. Ketika nilai beta diperiksa, telah diamati bahwa variabel budaya yang memiliki beta 0,366 memiliki pengaruh yang lebih besar daripada variabel kepemimpinan dengan beta 0,266. Dalam menjelaskan kinerja bisnis pada langkah 2, ketika langkah 3 diperiksa, diamati bahwa pengaruh terkuat pada kinerja bisnis adalah pada variabel strategi dengan beta 0,498. Dengan penambahan variabel strategi ke model, diikuti oleh budaya dengan beta 0,191 dan kepemimpinan dengan beta 0,158 variabel. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian tersebut adalah menurut model yang dikembangkan oleh Valletta, secara statistik ditentukan bahwa variabel kepemimpinan, budaya, dan strategi efektif terhadap kinerja organisasi. Gaya kepemimpinan saat ini dalam organisasi, struktur budaya, dan strategi yang diikuti mempengaruhi kinerja organisasi pada tingkat yang berbeda. Namun, telah diamati bahwa variabel terpenting yang mempengaruhi kinerja organisasi bisnis adalah variabel strategi diikuti oleh variabel budaya dan variabel kepemimpinan. Setelah teman-teman saya yang sudah memberikan penjelasan tentang materi ini yang sangat luar biasa sekali, dan di penghujung video ini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah semaksimal mungkin berusaha dan juga orang-orang yang sudah melihat video ini. Maaf jika ada banyak kesalahan atau salah kata ataupun penjelasannya, mohon dimaklumi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima